Hai Besti, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Amel Carla. Hari ini Amel lagi staycation di Mangkuluhur Art Hotel Suites. Tahu gak kenapa? Soalnya Amel lagi mau ada hari yang seru banget. Oke, penasaran gak? Yuk ikutin Amel, siap-siap. Let's go. Oke Besti, kamar mandi bagus banget kan? Oke, jadi hari ini di Besti Review Beauty, Amel mau make up. Tapi make up bukan sembarang make up. Tadi kan Amel udah bilang ya, hari ini mau ada kegiatan seru dan kegiatan serunya adalah nonton konser. Yo, konser Blackpink. Makanya udah Blackpinknya di hati, asik. Nggak nanti ya pinknya ya, cuman kita hari ini mau make up lebih ke Jakarta konser look aja sih, karena Jakarta ini kan agak humid dan kadang weathernya agak sesuatu, jadi kita harus menyesuaikan. Nah, step utama tiap kali mau make up adalah menurut aku skin prep. Biar kita tetap glowing, shining, shimmering, splendid. Kita harus cuci tangan dulu ya. Dan ini sedikit cara aku untuk tiap kali make up ritualnya kalau di hotel selalu seperti ini. Kenapa? Soalnya di hotel doang bisa kayak gini. Kalau di rumah nggak kayak gini. Aku pakai anduk terus aku taruh di sebelah sini guys. Jadi tiap kali habis make up, kita lap-lap. Harus ada lap. Lanjut. Untuk skin prep gampang banget. Aku nggak mau yang terlalu banyak gitu karena gerah nggak sih guys? Oke, aku cuma pakai serum mist yang warna kuning. Cara pakai kita kocok dulu biar dia merata. Oke, sudah merata. Tinggal semprot-semprot deh. Tahu gak kenapa aku suka banget? Karena ini ada white tomato extract dan niacinamide. Ini ngebantu bikin warna kulit kita tuh jadi merata, lebih cerah, dan juga ngurangin flek hitam. Kalau kalian ada flek hitam gitu banyak-banyak, kalian pakai ini aja. Terus yang paling keren adalah ini tuh kalian bisa spray berkali-kali, bikin makeup tahan lama dan gak longsor. So kalau misalnya kayak makeupnya crack gitu, tinggal spray, abis itu kalian tap, mungkin touch up dikit, kelar. Best banget. Nah tapi kalau kalian kulitnya sensitif atau berjerawat, kalian bisa pakai yang warna biru. Kenapa? Karena yang warna biru ini ada probiotik dan blue copper peptide kompleksnya. Jadi ini bisa ngebantu membenarkan skin barrier kalian kalau lagi pakai skincare atau merah-merah. Itu tuh bagus banget dan juga mengecilkan pori-pori, which I love. Makanya aku punya juga kalau lagi kebanyakan make up gitu merah-merah, kadang aku pakai yang ini. Dan yang paling penting adalah ini bisa bikin kulit kalian lebih halus. Kenapa aku pakai skin prep ini aja? Pertama, bikin make up tahan lama, nggak longsor, nggak gampang longsor. Terus bikin kulit kita warna kulitnya merata kalau yang kuning. Kalau yang biru bikin kita kulitnya kelihatan lebih halus. Dan yang paling pasti, lihat nggak? Oh, mana cahaya? Oh. Atau perlu pakai flashlight nggak? See, ini tuh glass skin look. Padahal belum pakai makeup sama sekali. I like. Udah? Oke, lanjut. Kita next mulai makeup. Let's go. Sebenarnya banyak banget ya. Kalian harus lihat. Ini menurut gue suatu hal yang paling keren di tempat makeup gue. Lihat tempat makeupku. Wow. Keren kan? Ini tuh dia nempel ke diri sendiri gitu loh. Jadi aku tiap kali make up tinggal kayak dirobek aja kayak gini. Oke. Pertama karena udah skin prep, kita ngalis dulu. Aku mulai dari alis, baru kita ke mata, baru kita ke complexion. Kenapa? Oke. Sebenarnya aku ngikutin cara dari Mario. Kalian tahu gak sih Makeup by Mario? Dia mulai tuh dari mata dan alis dulu. Nah, terus setelah aku ngikutin cara makeupnya dia, actually bener. Karena kalau kalian abis pakai complexion, alisnya hilang lagi, tinggal ditambahin gitu. Tapi ngeframe muka dulu kali ya. I don't know, I like it aja. Jadi kalau misalnya buru-buru di mobil kayak, oh ya nggak apa-apa, alis gue udah jadi. Gitu. Oke, aku nggak tambahin lebay-lebay. Cuman alisku tuh agak botak di bagian depan aja guys. Jadi kita tambahin. By the way, kalau alis kita nggak rata, it's okay. They are sisters, not twins, right? Aku tertarik atau enggak untuk sulam alis sampai sekarang sih belum. Kemarin tuh sempet pas alisku tipis banget, orang-orang pada bilang kayak, "Kak Amel, sulam alis aja di sini." Terima kasih guys, tapi
kayaknya enggak dulu sih. Karena menurut aku semi permanen makeup itu risknya jauh lebih banyak gitu. Misalnya kita pengen alisnya jadi tipis kan lebih susah tuh kan, harus di laser dulu atau sesuatu dulu. So ya aku lebih prefer kayak gini, pengen lebih tipis tinggal hapus aja gitu. Next udah, kita lanjut ke mata. Aku baru dapet eyeshadow palette baru. Jadi mari kita coba. Mana nih? Oke, pertama kita cari yang warnanya agak mirip sama warna kulit kita. Tuh kan saking baru, lihat nggak loh, belum gue buka. Oke. Aku biasa, ini baru pertama kali cobain palette ini. Sekalian kita cek ombak warnanya seperti apa. Biasanya aku cuman pakai yang cream makeup biar cepet. Tebak, coba komen down below menurut kalian sehari-hari make up aku berapa lama, nanti aku jawab di akhir. Tolong ingetin ya. Terima kasih. YouTube, oh my god, langsung kita jawab YouTube. Aduh, kalau kalian anak 2000-an mungkin ya, kalian tuh pasti nontonin ada di zaman-zaman 2016 beauty guru, YouTube biasanya beauty guru semua. Nah aku tuh suka banget nontonin aku suka banget nontonin Jeffree Star sama Tati Westbrook. Nah sekarang aku nontoninnya Makeup by Mario sama, kalian tahu drag queens ya? Aku suka banget sama I forgot her name. Brian. Jadi siapa tuh dia? Aduh kok aku lupa banget. Trixie Mattel. Yes, I think. Oke. Nah ini kita pakai warna kulit. Abis itu, nih ya, kenapa gue butuh banyak banget kaca kalau lagi make up? Karena pengennya lihat dari semua sisi, asik. Karena kita anak hukum, lihat tuh semuanya dari dua sisi, nggak penting. Tapi gue pengen nunjukin aja kalau ini adalah my favorite kaca. Tiap kali semua syuting udah gue bawa, makanya udah jelek banget gini. Kalau ini kaca di rumah, tapi karena kaca gede jadi kita nggak usah pakai. Oke lanjut, eyeshadow belum selesai ya guys. Menurut Makeup by Mario, ini kenapa gue ngikutin dia banget ya, tapi I don't know, I love his makeup aja. Kita itu mata dulu, karena mata itu poin utama dari segala makeup. Karena temanya Blackpink hari ini, jadi kita pengen bikin kayak agak smoky. Oh, lihat nggak? Nah, maaf ya kalau nggak terlalu bagus, tapi bagus banget. Wow, pertanyaan bagus. Jujur aku tuh lumayan jarang pakai makeup artist, yang mana aku tuh suka banget ngeliatin hasil karya mereka di Instagram. Nah, aku kemarin pernah di make upin, banyak banget. Aku pernah di make upin karyan Ogilvy. Itu juga make upnya bagus banget dan tahan lama banget. Oh my god. Terus aku pengen banget di make upin Kaleo Avandi, Kak Bubah. Terus banyak deh. Ya Allah, solid deh. Aku pengen banget mencoba semuanya. Aduh, gue udah punya listnya lagi guys. Sebenarnya masih jauh sih, cuman kayak banyak lah. Tapi melihat dari kakak-kakakku ya, karena dia tuh siapa ya yang make upin? Mbak Lintang tuh Kak Benu ya? Mbak Lintang Kak Benu, itu juga bagus banget. Terus, banyak deh. Aku tuh punya di Instagram saved album untuk kakak keren itu. Tapi aku lupa nama-namanya. Jadi nanti kita lihat ya. Kita lihat aja nanti. Atau mungkin saya make up sendiri. Kita nggak tahu ya. Jangan lupa ya guys, kalau kalian pakai eyeshadow itu better dibawa ke bawah. Kenapa? Dibawa aja, bisa nggak? Dibawa ke bawah biar blendnya tuh kelihatannya cakep. Terus kita cari kuas blend yang kita ambil warnanya agak lebih muda dikit. Kita blend ke atas, kita blend ke bawah. Nah, nanti dipotongnya sama concealer dan complexion. Bagaimana gitu. Nah, jadi kita blend ke atas, terus kita blend ke bawah. Ini sebenarnya gue juga pengen coba-coba buat kayak, kalau makeup kondangan seperti apa nih? Oke, take your time. Oke, sebenarnya udah aman tentram bersahaja. Sedikit ada cat eye
lucu, gemas. Oke. Next step kita mau apa ini namanya? Bukan, kita mau eyeliner dalam. Buat apa? Ini biar rapih aja kelihatannya dan nyambung semuanya. Iya guys, sumpah, practice makes perfect dan ini berlaku dalam semua hal. Tapi menurut aku kalau make up kalian harus cobain aja, karena kadang kalau kita ngikutin orang siapa gitu lah, saya kayak ngikutin Katasha Farasha. Lah, Katasha Farasha mah hidungnya udah mancung alhamdulillah dari sana kan. Kalau kita ngikutin sama persis kan hasilnya tidak seperti itu gitu. Jadi kalian trial and error, makanya aku suka banget dari dulu kalau make up itu malam-malam. Jadi misalnya gue udah abis pulang syuting, tuh gue bisa tidurnya nanti karena nyobain make up. Nggak tahu kan di galeri gue isinya muka gue jadi kayak badut gitu loh. Ya, karena aku suka mencoba-coba make up. Nanti kita pakai eyeliner dalam biar matanya lebih, lihat nggak perbedaannya? Matanya lebih kayak gitu. Gitu. Cuman kalau tips pakai eyeliner apa ya? Aku sih nggak terlalu suka eyeliner yang kuas. Eyeliner yang kuas ya namanya. Yang ini loh yang spidol. Aku nggak terlalu suka eyeliner yang spidol karena garisnya tuh nggak bisa di blend. Jangan kalau gel kayak gini kecil bisa di blend. Terus kita pakai maskara, tapi tipis aja. Maskara tipis, nanti akan kita tebelin di akhir setelah complexion. Kenapa aku nggak pakai bulu mata yang plaster gitu-gitu ya? Aku ada kok di rumah, cuma lagi nggak dipakai aja. Aku suka banget make up guys. Aku tuh tiap kali ada kayak sesuatu yang baru pasti pengen cobain gitu. Kalau nggak di endorse pasti aku beli aja sendiri gitu. Nah, aku pengen cobain dan actually aku bawa bulu mata magnet yang mana nanti akan kita pakai tapi di akhir. Sekarang kita coba pakai maskara dulu aja, kita cek ombak. Kira-kira naik atau enggak bulu matanya. Karena ini barusan saya jepit nggak naik. Jadi dia lagi kemudian kayaknya. Oke, bisa dilihat ada bulu matanya sedikit. Aku membawa 2 jenis maskara pada hari ini. Satu yang volume, satu yang long. Aku pakai yang volume dulu biar kelihatan, baru nanti kita pakai long. Heboh kan jadi cewek, makanya ya cowok-cowok kalau jemput tuh nggak usah ngide kayak sejam sebelumnya dari waktu janjian, karena lama guys. Guys ini lama karena gue pengen make up bagus ya. Aku kalau keluar tipe yang tergantung aja sih. Kalau misalnya untuk keluar untuk let's say olahraga dulu baru nanti jalan, misalnya padel abis itu mau ke mall gitu, ya nggak bakal make up karena biasanya yang ke bawah juga cuman alis sama blush on ya, paling make upnya itu doang. Tapi kalau ayo kita dinner, oke, ayo kita make up, atau kayak ayo kita kondangan lalu acara apa gitu baru make up. Jujur tergantung aja sih. Kalian kesel nggak sama jawaban itu? Nanti sejam kemudian akan kayak, nih orang tergantung mulu. Oke, lihat. Kelihatan nggak? Ada bulu mata kecil. Bestie, kalian komen dong down below. Kalian mulai make up umur berapa? Karena kayak banyak gitu loh orang-orang yang aku nggak akan ngebolehin anakku make up sebelum dia puber, atau kayak aku udah bolehin anakku coba-coba make up yang untuk anak-anak, tahu kan yang Barbie-Barbian. Coba komen kalian make up umur berapa? Wah iyalah, pertama tuh pasti make upnya ibu ya. Lihat nggak ya, sebelah sini susah banget diaturnya.
aku pertama cobain make up ibu dulu. Make up ibu pas, by the way aku tuh lahir di Bontang, kita sekeluarga di Bontang. Nah pas dulu umurku kayak 2 tahun atau 3 tahun, make up ibu kayak lipstick mahal gitu, wah udah hancur abis sama bibir saya yang bagus ini gitu. Terus ibu kayak oke, kita harus simpan semuanya di lemari yang ketutup biar anak-anaknya pada nggak jahil. Nah tapi aku tuh kenal make up mulai tahun 2000 apa ya? Yang make up full face, full glam make up tuh 2014-an lah, karena ada sinetron yang di situ aku tuh udah SMP kan, jadi emang diharuskan untuk pakai make up. Jadi udah mulai tahu tuh, oh pakai foundation seperti ini, terus pakai maskara, abis itu pakai alis gitu. Karena dari dulu pas gue syuting Suami-Suami Takut Istri kan pakai bedak doang, itu juga pakai bedak Funbo. Kalau kalian tahu Funbo, nggak pakai alis tuh, sama kalau nggak pigeon tint. Nah makanya gue lumayan pengen tanya aja gitu, Besti di rumah tuh semuanya pada mulai make up umur berapa? Karena ada beberapa zaman sekarang mah anak-anak pakai make upnya mahal-mahal ya kan? Oke, ngomong-ngomong foundie, kita mau mulai masuk ke complexion. Kalau make up paling mahal, coba kita lihat. Endorse. Dikasih. Nggak, aku biasanya I spend so much money on lip product actually. Biasanya aku beli lip liner. Nah, banyak juga yang suka nanya kayak, Kak, produk lipstiknya apa? Aku tuh lipstick coba-coba, tapi lip liner yang selalu sama dari sekitar 4 tahun yang lalu gitu. Sebenarnya itu yang paling mahal. Kenapa? Karena nggak dijual di Indo gitu. Jadi aku tiap kali ke luar negeri stok banyak, baru bawa pulang ke Indo gitu. Sama apa lagi ya? Actually banyak hal yang aku tidak tahu. Aku tidak ketahui harganya berapa. Seperti foundation dan sama apa ya? Nggak tahu lah guys, kadang tuh kayak nggak kepikiran aja. Oke, next kita akan masuk ke complexion. Aku akan memakai cushion hari ini. Kenapa? Karena nonton konser itu kan humid. Kalau kalian pakai foundation jauh lebih berat gitu. Jadi pasti nanti akan lepek gitu. Kalau kalian nggak pakai setting spraynya yang kunceng atau yang kayak tahan lama, pasti akan meleleh. Nah kita pakainya foundation cushion aja, karena foundation versi lebih tipis. Oh, kenapa nggak pakai ini? Kenapa aku pakai brush bukan pakai ini? Dulu tuh Amel anak beauty blender banget. Oh my god, ada zamannya kita semua pakai beauty blender. Ini aku karena brushnya baru aja sih. Karena lagi-lagi aku nontoninnya Makeup by Mario dan dia tuh ngeblend pakai brush, which bikin coveragenya tuh lebih tipis dibandingkan sponge. Jadi kalau bestie semua di rumah pada pengennya yang tebel, maksudnya yang coveragenya tebel, aku sih menyarankan untuk tetap menggunakan beauty blender atau sponge. Tapi kalau pengennya natural looking, better pakai ini aja, pakai brush. Karena brush lebih airbrush, asik. Lebih banget gue sotoy total. Ntar ya, ini saya burem. Oke, aman. Oke, kita blend. Nah, by the way guys, bestie, kalau kalian rambutnya dibelah tengah atau kelihatan gitu, gue tidak menyarankan untuk pakai full sampai ke ujung sini, karena secara natural warna kulit tergelap kita di wajah itu tuh pasti jidat, karena kan apalagi jenong pasti kena matahari kan, jadi nggak usah terlalu kayak wow banget aja gitu, dempul banget di atas. Skin prep yang benar, makanya aku hari ini pakai serum mist, karena kayaknya tergantung make upnya juga ya, tapi aku sendiri
sepertinya tidak terlalu pro akan hal mencegah make up oksidasi itu seperti apa. Cuman ini nggak terlalu sih. Atau kalian harus mencari shade make upnya yang lumayan sesuai aja sih sama kulit. Oke. Kalau sudah mulai rata, jangan lupa di blend ke sini. By the way, bestie, kalian tahu nggak? Make up untuk syuting film menyesuaikan kan. Makanya aku kadang kalau series atau film itu selalu minta tolong make upin sama kakak-kakak makeup artisnya. Which is great karena mereka lebih tahu tentang shade match daripada aku. Next, kita lanjut ke concealer. Angetin dulu di tangan. Nggak diangetin sih, cuman kalau ditaruh di tangan dulu bestie, bikin produknya lebih tersebar merata di brush dibandingkan kita langsung tempelin. Terus itu kita taruh aja. Dulu aku tuh pakai korektor dulu, tapi bestie kok malah nggak ke blend ya. Jadi warnanya agak kayak merah-merah oranye gitu loh di bawah. Jadi aku kayak yaudah deh, tidak usah kita nggak usah pakai korektor lagi. Nah, tapi kuncinya satu, kalian harus diemin dulu concealernya biar dia mateng. Kita tunggu kayak 2-3 menitan lah. Udah deh, kita tunggu dulu. Oke, sambil nunggu aku mau update akhir-akhir ini aku lagi sibuk ngapain. Akhir-akhir ini aku lumayan lagi sibuk bolak-balik Jakarta Solo. Doain ya bestie, karena insya Allah aku akan buka kafe. Nggak kafe, tapi kayak kafe angkringan di Solo. Nanti bestie-bestie yang di Solo dateng ya, nanti kalau udah opening. Terus aku lagi abis syuting sinetron. Nah, yang tadi aku ceritain akan tayang, jangan disebutin deh, akan tayang bulan November. Kenapa aku tetap stay di dunia entertainment bukan mengikuti jurusan kampus ya, kuliah ya waktu itu. Karena pengen coba aja. Jadi setelah lulus, kan aku alhamdulillah lulus 3,5 tahun kan dari FHUI. Aku bilang ke bapak, Pak aku minta waktu 1 sampai 2 tahun ya untuk nggak ngapa-ngapain dulu, maksudnya nggak kerja kantoran, nggak juga langsung S2 gitu. Karena aku pengen coba fokus di dunia entertainment. Karena kalau kalian bayangin ya, walaupun aku dulu syuting Suami-Suami Takut Istri, habis itu syuting yang lainnya, SD, SMP, SMA sampai kuliah, aku tuh sekolah negeri terus kan guys. Jadi nggak bisa full time jadi artis gitu. Tetap menjadi ya namanya juga kewajibannya sebagai seorang anak-anak ya gitu, tapi aku tetap sekolah biasa dan jadwal syutingnya tuh nggak bisa kayak full time jadi artis lainnya gitu. Terus aku minta bapak kayak, Pak aku kan bapak kan biasanya yang kayak kamu kapan masih kerja gitu. Pak aku minta waktu untuk ini dulu ya, karena kan lulusnya alhamdulillah 3,5 tahun gitu. Aku minta waktu untuk explore lah di dunia entertainment. Bolehin, jadi sampai sekarang masih syuting aja. Karena kebetulan abis COVID itu banyak banget series-series, web series yang bermunculan kan gitu di aplikasi-aplikasi. Jadi ya udah syutingnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bedak tabur. Oke, jadi aku punya lumayan banyak bedak. Yang pertama aku untuk di bawah mata aku mix antara warna putih dan pink biar gong aja, nggak deh, biar warnanya itu lebih brightening. So kita taruh di sebelah sini. Jadi ini kita baking secara natural. Jadi basically kalau kalian seumuran sama aku mungkin kalian tidak tahu aku siapa, tapi dulu aku tuh artis klik. Bukan adeknya artis doang. Dulu aku syuting Suami-Suami Takut Istri di usia berapa tuh berarti 2008, umur 7 tahun pas SD kelas 1. Nah sebelum itu aku tuh udah mulai syuting pas aku pertama kali syuting umur 5 tahun di sinetron. Dulu tuh ada namanya Mutiara Hati 2. Nah aku menjadi anak panti asuhan sama Bunda Ineke Kuserawati, terus Ayah Luki Hakim, terus banyak deh, Nakula Sadewa, abis itu Biowan, seperti itu. Kenapa awalnya tuh emang sebenarnya kakak saya yang mau menjadi artis.
si Mas Deka dan Mbak Lintang si Pasming Base dan Pasming Sis itulah yang harusnya menjadi artis. Mereka ikut casting, tapi emang aura bintangnya udah ada kali ya dari dulu ya. Sorry banget nih Besti, aku yang dibilang kayak, tante kita tuh lagi nyari anak usia 6-11 tahun, yang mana aku tuh baru 5 tahun ya pada saat itu. Si adiknya mau nggak coba casting? Cobalah saya casting kan, yang keterima gue dong. Alhamdulillah yang keterima saya gitu. Terus ya udah, dan ternyata sebelum mulai ikut casting gitu, berdasarkan kakak-kakakku, berdasarkan testimoni kakak-kakakku, gue dari dulu emang suka kayak ngobrol sama gorden gitu. Jadi emang udah narsis aja. Denger-denger gue, karena gue sesar ya, gini. Karena gue lahir sesar, pas lahir tuh kamera mana? Kamera. Bukan kayak oe gitu. Ya enggak lah guys, bercanda kok Besti. Tapi gitu itu ceritanya. Tapi memang jadi gitu ceritanya. Kenapa bisa awalnya syuting sebetulnya nemenin Pasming Base dan Pasming Sis casting. Tapi yang keterima aku. Kalau yang lain pada nggak nyangka, aku sih nyangka banget. Karena emang menurut aku ya, kepedean atau orang bilangnya narsis atau NPD kalau beberapa orang bilang itu emang udah ada aja gitu dalam keluarga. Bukan NPD not in a negative way, tapi actually kita dari kecil tuh sama ibu ya udah gitu, nggak usah takut untuk mencoba, dan mungkin jiwa artsinya tuh emang ada aja gitu dari mungkin kakek nenek atau kayak simbah. Dari dulu udah ada gitu, karena menurutku dari kita semua sekeluarga memang we love arts and appreciate it gitu. Bapak tuh suka banget live music, ibu arts and craftnya bagus banget. Me personally aku suka banget ngeliatin lukisan, fine arts gitu-gitu, but I cannot really do it. Jadi let me do some acting aja. Kayak gitu. Jadi aku dibilang nyangka sih gitu. Dan Mas Deka tuh dari dulu udah bilang bahwa oke, gue akan menjadi lawyer. Habis itu gue akan menjadi lawyer yang terkenal. Sih, sekarang dia menjadi orang terkenal yang ternyata lawyer juga gitu. Oke, complexion base udah selesai. Belum deng, kita masih ada bukan concealer, kita masih ada contour dan blush. Setelah powder. Nah ini tips dari Mario, Makeup by Mario, karena menurut dia kalau contour krim contour setelah powder itu bikin blendnya lebih bagus. Mari kita coba. I did this. Oh my god, itu baru loh guys. Bener banget. Si kepedeannya datang dari mana? Dari mana aja. Karena kita sekeluarga semuanya pada kayak gitu. I love it actually, karena di satu sisi bener-bener apa ya? Di sisi baiknya itu tuh mengeluarkan sisi bercandaan kita semua gitu loh di dunia yang sekarang lagi hektik sekali ini gitu kan. Karena bapakku juga orang korporat banget yang kerja terus, jadi di sisi mengeluarkan sisi lucunya aja gitu loh, which I love, I like. Iya, bapak seneng banget nemenin Mas Deka tampil waktu itu di Bandung. Oke, ini jangan lupa kalian blend. Oh, siapa yang butuh filler kalau kita butuh kontur aja. Nah, untuk hidung sama aja sih, kita pakai sisanya aja. Jangan lupa disambungin sama alis. Mbak Lintang. Mbak Lintang, dia tuh lumayan dari dulu kata ibu, pas lahir pun dia lama karena dandan dulu katanya. Karena Mbak Lintang lahirnya normal kan. Mbak Lintang itu Pasming Sis ya guys. Dia tuh lahir kayaknya 12 jam deh dari pembukaan berapa sampai akhirnya brojol. Jadi dia dandannya lama banget. Tapi dia orangnya tepat waktu banget, which is great. I don't know how she does that. Tapi
Balintang tuh kayak oke, gue ada kondangan jam 4 sore, dia udah siap-siap setengah 3. Oke, Miss Girl tepat waktu. Gue jujur tertarik banget ya, karena menurut gue kalian harus tahu conversation yang biasanya kita punya aja gitu. Dan keluarga aku tuh lumayan open banget gitu. Jadi kita tiap kali, karena sekarang udah rumahnya pisah-pisah ya, tiap kali ada makan malam bareng, ya udah ngobrolinnya tuh semua hal gitu, live update. Tapi dulu pas kita lagi satu rumah bareng-bareng, tiap kali dinner atau sarapan itu tuh ya update aja gitu, kayak kalian hari ini agendanya apa, terus kayak ngapain aja gitu-gitu. Atau Mas Dika dulu suka lomba basket dan lain-lain, tapi ya sibuk aja masing-masing. Oke. Sekarang kita tinggal blush on. Oh, jangan salah pasangan gimana lagi? Iya kan bener kan lagi gitu kan. Aku umurnya 24 tahun, Besti. Udah tua ya? Jangan-jangan Besti yang tahu aku dari dulu lebih tua lagi. Alhamdulillah aku udah 24 tahun ini dan punya pacar punya. Apa sih gue ngomongnya? Alhamdulillah punya pacar. Alhamdulillah. Gue dari dulu emang gak ada target sih untuk kayak even kakak gue yang cewek tuh ya dulu pengen nikah umur 24 karena ibuku nikah umur 23. Terus makin kesini akhirnya dia nikah di usia 28. Mas D kan nikah juga di usia 28 dan menurutku ya kita bisa lihat aja gitu loh, kayak di zaman sekarang ya berarti memang usia normalnya atau usia wajarnya nikah tuh ya di atas 25 gitu kan. Tapi ya I have friends yang nikah juga di bawah 25 kayak AA, Shenina, terus banyak lah artis-artis sekarang kan. Nah, tapi balik lagi, menurut aku semuanya itu tuh bukan kita harus terpressure sama community gitu, kayak kapan nikah? Ya kapannya saya siap aja harusnya gitu. Dan pertanyaan itu harusnya dilontarkan oleh kita ke diri kita sendiri aja sih, bukan kayak suatu pertanyaan pressure yang kayak bikin gue udah mulai ditanyakan nih kapan nikah. Ya tanya aja diri sendiri, udah siap belum? Karena pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa dimainkan aja gitu loh. It's a commitment that you do for life. Dan itu aja sih. Yakin with Amel. Jangan lupa dibeli lagi ya guys. Banget. Ngerti kan? Kita semuanya kembali lagi ke Miss Madam Queen Syahrini. Enggak, aku anaknya blush banget dan banyak yang bilang kayak Mel merah banget. Enggak, tapi kalian harus tahu bahwa blush itu tuh bener-bener bikin muka kita fresh gitu. Nah ini karena udah semuanya, tinggal kita tambahin bedak-bedak dikit aja. Udah jadi. Bedak-bedak dikitnya apa aja Mel? Nih. Bronzer. Sini. Bronzer tuh bisa kalian taruh sampai agak atas gitu. Menurut aku tipe makeupku ini color. Ngerti kan? Kadang ada orang yang emang lebih cocok untuk ya udah natural aja, yang blushnya tipis, semuanya tipis, which is great. Tapi menurut aku kayak aku butuh yang kalau nggak muka yang biasa aja, sama aja. Oke. Karena udah semuanya, kita tinggal benerin lagi, kita cek mata dan tinggal bibir. Sebenarnya ya Besti, bagus lagi kalau kalian taruh maskara di bawah. Tapi aku mager. Kadang-kadang kalau maskara di bawah itu suka belepotan, dan kalau belepotan rempong lagi, ya enggak? Jadi kita kasih, ini aku punya, dia seperti apa sih, eyeliner tapi dia tipis banget. Ini biasanya buat bikin aegyossal. Jadi kita udah aegyo di sana ya, jadi kita taruh aja di bawah sih.
sih. By the way, kalian harus tahu kenapa aku suka banget makeup dan coba-coba makeup in general. Karena itu tadi, aku tuh suka banget arts in general, paintings especially. Dan karena aku Amel merasa tidak terlalu jago dalam hal melukis di kanvas. So I feel like I can express my arts and craft di bagian makeup gitu. Dan there are no rules di makeup. Kalau kalian mau kayak, oh saya pengen seperti Chappell Roan dengan drag queens makeupnya, it's okay, you can do that. Kalau kalian aku pengen makeup centil seperti Tante Syahrini, bisa aja, you can do that gitu. Dan tiap hari beda-beda tuh nggak ada yang marah. Aku pengen jadi body makeup, you can do that gitu. Semuanya tuh bisa. Dan itu cara kita mengekspresikan diri. Menurut aku, that's why I love makeup so much. I love it. Oke, ini lebih bagus lagi kalau kita kasih bling-bling kali ya nggak? Oke, menurut aku ini agak sedikit kurang bling-bling aja karena kan kita blanks ya kan, jadi lebih bagus kalau ada bling-blingnya. Coba pilih pink, putih, silver. Pink, soalnya bajunya warna pink. Oke. Nah, coba kita taruh di sini kali ya. Oh, cute. Oh, lucu banget ya nggak? Nice. Cute. Oke, I like. Jujur aku suka semuanya, tapi menurut aku yang dulu ya, kayak kiblat rambut, terus juga fashion itu Lisa. Kenapa? Karena dia pakai poni guys, ya kan? Nah, jadi dulu tuh pas kayak awal-awal COVID lah, aku potong rambut pendek kayak Lisa. Tapi kok gue jadinya lebih ke Dora ya? Nggak ngerti juga sih kenapa Besti, tapi ya aku suka banget ngikutin stylenya Lisa karena dia itu tomboy enggak, girly enggak, tapi fashionable gitu sih. I love it, I love her. Tapi aku tidak kayak yang sampai beli apa yang dia pakai gitu. Nah dulu aku tuh beli apa yang idol pakai pas zaman EXO. Aku suka banget Kai. Kalian harus tahu. Dia ngeluarin koleksi sama Gucci, saya beli. Terus dia pakai baju apa, saya beli. Chaos sih, itu tidak baik tau. Kalau merch aku sebenarnya biasa aja, tapi aku tuh kayak pengen cobain barang-barang yang mereka pakai gitu loh guys. Jadi dulu aku beli lucu ya? Enggak. Terlalu heboh. Hebring dan heboh. Ya kan, Blackpink in your area. Oke, udah selesai. Merch sampai berapa ya? Ya Allah, mau dapet duit nih kayaknya. Amin. Oke. Merch sampai berapa? Kalau dihitung-hitung sebenarnya nggak serba itu sih. Dulu aku tuh suka K-pop dari SMP. Pertama Big Bang, beli light stick 340.000. Dulu light stick cuma segitu loh guys, 340.000. Sisanya sablon sendiri beb. Mahal soalnya kalau beli yang asli kan, dan dulu tuh belum sebanyak itu. EXO beli light stick, nonton konser, Big Bang juga. Terus Tunewan, dulu aku suka banget Tunewan. Belum ada Blackpink, nah itu 21 itu aku nonton konsernya. Lumayan banyak sih kalau dihitung-hitung, tapi namanya Gen Z ya, kita live for the experience, not for the money. Komen down below, siapa bestie yang EXO-L, siapa yang Big Bang VIPs, kayak aku juga, dan Blanks, yay. Aduh. Nih ya, bestie lihat mata saya, tatap mata saya. Lihat ya bestie. Oke Besti, tatap mata saya. Menurut kalian segini aja cukup atau kita kasih bulu mata lagi? Menurut aku sih kasih bulu mata ya, biar agak lebih gong. Oke, last 2 steps. Berarti aku tinggal pakai bulu mata dan lip. Jujur ya, siapapun yang bikin bulu mata magnet, I love you Besti. Karena
benar-benar membantu manusia-manusia seperti saya yang pengennya cepet aja gitu dan gak perlu ribet-ribet. Lihat ya, Lisa Oke, aku ready banget nonton konser. Oke, bestie, sekarang sisa lip liner dan lipstick atau lip balm atau lip tint. Mari kita cek. Ini adalah tas Doraemonku. Ada sisir, ada. Tuh kan, jadi lupa kita mau nyari apa. Aku punya 2 lip liner, tapi sepertinya aku akan pakai yang satu ini. Jangan deh, udah mau habis. Ini aku selalu nyetok banyak banget. Di rumah sekarang sisa 2, jadi sepertinya aku akan just tip siapapun yang keluar negeri dekat-dekat ini. I love this. Ini tahan bener-bener, makan gorengan tahan, syuting 18 jam. Gue cuman touch up tiap kali abis break makan malam. Why, it's amazing sih. Tapi aku tidak menyarankan ini untuk dipakai tiap hari ya bestie, karena sesuatu yang long lasting itu biasanya nggak sama itu. Oke, lip liner sudah, sekarang tinggal lipstick. Nah ini yang paling penting nih bestie, karena kan makeupnya seperti ini. Menurut kalian warnanya agak mauve atau warnanya agak merah atau my usual aja lah ya. udah habis, lihat nggak? Kita congkel. Ini biasanya my daily lip look tuh seperti ini. Tapi kalau pengen lebih gong lagi, biasanya aku tambahin gloss. Ini gloss. Nah, bestie di rumah, please jangan kalau aku lagi di video gini. Bestie di rumah tuh kadang suka komen-komen di TikTok. Kak, pakai lip apa? Mohon maaf, kadang saya juga lupa gitu loh combo lipnya apa. Yang aku tahu udah pasti pakai lip liner iya, sama gloss atau oil gitu. Tapi yang apa shade apa tuh kadang suka tak mix and match gitu loh. Jadi maaf banget, aku nggak jawab tuh bukan karena aku nge-gatekeep, tapi lebih ke lupa aja. Sukanya gonta-ganti. Tadah, sudah selesai. Sudah selesai. Menurut aku kurangnya satu doang. Kurang kayak glass skin. Nah, caranya kita tinggal retouch aja. Bikin makeup lebih tahan lama. Oke, sudah semuanya. Sebelum kita ganti baju dan siap-siap lagi, hari ini makeup looknya seperti ini aja. Conservable banget kan? Nah, kita spill berapa lama? Menurut aku sih tadi cuma kayak 40 menitan ya. Iya, 40 sampai sejam, 40 menit sampai sejam, dan ini full glam. Kalau misalnya daily makeupku biasanya cuma 5 sampai 10 menit aja sudah selesai. Tapi karena kita mau nonton konser, ketemu idol, ketemu kembaranku, jadi kita harus full glam ya enggak? Sekarang udah siap, tinggal kita ganti baju. Sebelumnya kita buka dulu poninya. Oh. Nah, karena poniku lagi agak panjang, jadi kita seperti ini. Oke, waktu kita ganti baju. Mau tahu tips poni seperti apa? Mau? Tipsnya adalah baca doa. Enggak bercanda. Tips poni ya, bestie. Pertama, aku tuh dulu nyatok, tapi sekarang karena kita punya yang ngerol rambut sendiri itu, tahu kan?
Nah itu biasanya aku cuman pakai barel aja yang gede, terus udah deh tinggal di roll aja rambutnya. Abis itu harus banget di roll. Tergantung kalau kalian pengennya semateng ini, rollannya yang kecil. Kalau kalian pengennya lebih agak, ini kan rapet banget kan, pakai yang kecil. Kalau kalian pengennya agak lebih atau kayak gini, pakainya barelnya yang gede. Tapi ini tips buat bestie semuanya, roll rambut selalu maju. Kenapa? Maju ke depan bukan ke belakang, karena itu bikin poni kita menutupi jidat. Kecuali kalian jidatnya kecil, nggak jenong seperti saya. Ini takutnya ada pesawat mendarat aja sih. Yuk kita ganti baju, let's go. Oke bestie, ini adalah outfit dan makeup look untuk nonton konser hari ini. Gimana? Menurut kalian udah conserable banget kan? Lihat ini bolong-bolong untuk ventilasi udara. Siap apa ini namanya? Siap jepit buat kalau panas. Tetap Blackpink. Ini biar kelihatan bawaannya apa aja ya kan. Oke, Amel udah ready. Oh my god, udah jam segini juga waktu kita berangkat. Bye, see you. Mwah. Bisa Oke, sebenarnya banyak banget ya. Artinya apa? Artinya apa? Oh aku aja yang cerita, oh gue yang cerita. Gue bingung, gue kira bakal ditanyain sesuatu.